Saya tuh geli dengan diri saya sendiri ya. Apa otak saya itu bisa berpikir kalau posisi saya lagi tidak baik-baik saja atau lagi saya sedang sibuk ya. Contohnya ini lagi menyapu tadi ya. Ya, terkadang waktu mau cuci baju ya, kalau pas kebetulan ada ide bagus kok ada momongan masih di dinas permomongan maksudnya ya, itu saya nggak bisa ngonten. Kalau mungkin ini lagi celing ya, ada ide bagus, lagi tidak di dinas permomongan atau libur di dinas permomongan ya, ini tadi sambil nyapu kok otak saya bisa celing ya, harap dimaklumi ya, karena karena otak saya kan belum ya, mungkin baru berapa persen pulih ya. Terkadang kalau lagi otak tuh lagi terasa penuh ya, masalah-masalah belum terselesaikan ya, itu sempat juga senut-senut otak saya ya, senut-senut ya, di samping isi dompet masih kabikusi kabikem ya, belum terpecahkan masalah atau belum mendapat solusi masalah-masalah yang sedang saya hadapi ya. Ini sambil nyapu. Nah, kalian pernah lihat buah kledung ya, kledung atau kesemek ya, di situ kan itu ada putih-putihnya tuh kan ya. Kembali lagi ke politik ya. Saya begini ini ya supaya kalian itu bisa mikir saja ya. Saya tidak mengejat kalian ini orang bodoh, orang tolol ya. Mungkin semua orang itu punya otak ya, dan tingkat bisa mikirnya itu ya kembali ke versi masing-masing ya. Ini kalau menurut saya ya. Nah, karena ya saya tidak menyombongkan diri saya sendiri ya di sini. Pengalaman saya sudah begitu lumayan ya. Ujian dari Tuhan pun sudah diberikan kepada saya yang dalam bentuk apapun ya, jangan sampai menyakiti hati, menyakiti pikiran saya ya. Yang nangis ya saya nangis setelah dirawat di RSC itu 2 orang yang saya tangisi ya, Pak Jokowi sama Kanjeng Mami saya ya. Jujur saya di situ menangis ya. Ada orang yang sedang berjuang kok direcoki sebegitunya ya. Karena Kanjeng Mami saya ya mungkin sempat hilang kepercayaan saya dalam mengembalikan kepercayaan Kanjeng Mami saya, dan saya sadar belum bisa membuat Kanjeng Mami bahagia ya. Kalau saya sih ngapa kayak Mbak Yuku? Apa Mbak Neng? Itu ngomong nih buri. Ono orang ngomong dhewe lali aku. Lupa. Ini kakakku yang menikah dengan kakak saya yang beda ibu depan rumah ya. Nah, problema rumah tangga bapak saya dulu, saya sendiri juga dulu pernah mengalami ya. Wes toh akhirnya lali mau ngonten apa ya, buah kesemek lagi. Buah kesemek ya. Kembali ke arah politik ya. Saya seneng ya, ke politik supaya apa, kalian tuh bisa mikir nggak hanya di dunia untuk memikirkan yang ada di pusat sana ya, dalam kehidupan sehari-hari kita harus memainkan taktik, memainkan bagaimana cara membawa keluarga kita ini ke arah yang lebih baik. Taktik bagaimana mendidik anak supaya suatu saat kita sudah tidak ada, anak kita ini bisa menghadapi tantangan ke depan ya, dengan problema-problema masalahnya masa depan atau begitu kerasnya masa depan yang akan datang ya. Kita harus juga mempersiapkan itu, nggak harus memikirkan yang di pusat saja ya. Kalau yang di lingkungan kecil saja kita sudah sudah mampu ya, kita baru mikirnya lebih tinggi ke ikut membantu
ke pusat ya, meski hanya lewat medsos gitu ya. Oke. Buah kesemek ya, itu kan ada putih-putihnya ya, yang kalau tua sudah matang ya, untuk dinikmati itu kan warnanya kuning ya, meski putih bedaknya lah, intinya bedaknya itu memoles buah kesemek atau kledung ini ya, tapi rasanya akan beda ya. Contoh ya, kalau yang sudah ya, intinya sudah matang, maksudnya matang bukan matang umurnya ya, kalau diartikan ke capres tersebut ya, pengalamannya, kepribadiannya, bagaimana sama masyarakatnya, itu cara ngajak ngobrolnya ya. Ya semoga nyampe pemikiran kalian ya. Yang belum bisa mikir tolong di scroll saja ya, nanti tidak kepalanya pusing. Bukannya saya merendahkan kalian yang kurang paham, atau mungkin malah ngejat saya, oh dasar pernah dirawat aja jadi pola pikirnya itu agak aneh ya. Pastikan itu ada yang bilang seperti itu ya. Ya. Intinya rasanya beda. Kesemek yang sudah tua meski dipoles dengan bedak ya, rasanya akan tetap enak ya. Matang sempurna, intinya matang sempurna ya. Beda yang mungkin lagi setengah matang atau masih muda tapi dipoles dengan bedak, ya tetap rasanya akan tampak dan kelihatan ya. Di situ bedanya ya. Nah, kalian yang belum bisa membedakan ketiga capres itu, tolong bisa makan buah kesemek ya, yang versi sudah matang sempurna dan belum matang atau setengah matang. Wes ya. Cari buah kesemek itu kan termasuk buah langka ya. Itu jarang ada, enggak setiap hari itu ada ya buah kesemek seperti itu ya. Terkadang tuh dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita belum bisa membedakan. Makanya kalau kalian yang belum bisa membedakan ketiga capres ini ya, itu cari buah kesemek yang matang sempurna dan matang setengah matang dan belum matang ya. Itu hampir mirip itu ya. Saya kasih gambaran matang sempurna, rambutnya putih ya. Ya, dari segi keluarganya ya perfect ya. Dari cara si rambut putih mensosialisasikan atau berbicara dengan masyarakat ya, bisa mudah dimengerti ya. Bagaimana kepemimpinan beliau sebagai Gubernur Jateng ya, menurunkan angka stunting. Saya akui jempol, saya yang orang yang menerima itu, saya nggak munafik ya, karena posisi saya waktu habis keluar dari RSJ ya, otak kosong ya, dompet juga kosong ya. Apa yang harus saya lakukan ya waktu itu? Saya kerja momong ya sambil buka rental PS ya, akhirnya digandeng sama pemerintah ya. Dalam digandeng sama pemerintah, nah saya harus bisa, pemerintah ada di saat saya lagi terpuruk. Itu pola pikir saya ya. Ada lagi anak tetangga saya ya keluarga kurang mampu ya, kurang gizi, itu dari puskesmas dipantau khusus perkembangannya, pertumbuhannya, terus setiap bulan dikasih makanan bergizi ya. Itu terus kakak saya ya, yang ya hampir 2 tahun inilah komplikasi, free, no bayar, 0 rupiah pun dapat perawatan ya, dapat bedah rumah juga ya. Terus tetangga saya yang sudah umur atau lansia ya,
masuk ke program PKH mungkin tujuannya orang yang sudah umur tuh pasti ayem kalau dikasih uang ya, itu menurut saya. Itu yang rambut putih ya, ibarat kesemek yang matang sempurna. Nah, sebetulnya masih banyak yang lain sih. Nah, yang kesemek setengah matang setengah metah yaitu Mr. Angri ya, selalu menempel ke Pak Jokowi ya, tidak menunjukkan prestasinya apa ya. Dalam pemberitaan masa kelam Mr. Angri ini kan keluar ya. Ya meski umurnya itu ya melebihi dari matang, tapi kan rasanya tetap beda ya. Dari segi keluarga, hanya memimpin 2 orang, istri sama anak. Realitanya mana? Bubar jalan ya. Dikasih amanah apa itu? Membangun food estate ya. Dan adiknya bilang nanti kalau Mr. Angri jadi presiden, anak-anak yang bersekolah mau dikasih apa? Makanan-makanan yang bergizi. Food estate-nya saja gagal, mau ngasih makanan bergizi yang gimana? Ya. Dikasih amanah untuk menjadi Menhan. Apa yang terjadi? Dana sudah cair beberapa triliun, belinya pesawat bekas. Ya. Oke. Yang ibarat buah kesemek belum matang tapi sudah dibedaki ya, Mister dengan jargon perubahan. Sama pendukungnya yang mau dipoles, di apa ya, diunggul-unggulkan kebaikannya ya, sampai dijuluki Imam Mahdi ya. Sempat juga itu apa, ibadah haji berbohongnya katanya diundang ya, situlah diundang Raja Salman ya, padahal tidak. Terus apa ya, ya intinya bikin patung bambu itu tujuannya apa? Kalau tujuannya membantu petani bambu, tapi ya tahan lamanya nggak begitu tahan lama. Kalau intinya membantu petani bambu tuh, yang di Sayung Demak itu matrasnya pakai apa? Patung semua pakai bambu semua, itu berapa puluh ribu bambu itu ya buat jalan tol ya. Itu satu-satunya yang ada di Jawa Tengah loh ya. Nah, Mister Perubahan ini apalagi ya, yes, ngomongnya susah dimengerti bagi saya orang yang baru waras ya, segitu ya. Terus ya terkadang tidak terjadi koneksi antara pendukungnya sama yang didukung ya, karena tidak sesuai dengan fakta dan realita yang ada, jadinya ya bisa slack ya. Itu Imam Mahdi sekarang lagi rame itu apa, memakai baju raja-raja itu. Terus Imam Mahdi dapat hadiah dari surga dompet, kalau es berarti itu ya Mister Perubahan ya, potongan Nabi. Aduh ya ibarat buah kesemek itu ya, saya sudah perjelas ketiganya itu ya.